Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan yang mana telah hadir di studio TVRI Jambi narasumber kita yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Isa Shahibul Ridho SSI MAG. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya sore ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz ya, Alhamdulillah barakallah. Baik pemirsa, pada sore hari ini program acara Hikmah Ramadan dengan tema Islam dan Pembangunan Peradaban Dunia. Namun terlebih dahulu marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari'ah Hasnawati SA, Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah Inna syirka la zulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk. Fi amaini anishkur li wa liwalidayka ila
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari'ah Hasnawati SA, Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, sore ini program Hikmah Ramadan dengan tema Islam dan Peradaban Pembangunan Dunia. Masya Allah, Alhamdulillah terhadir Ustadz Isa. Barakallahu Ustadz, silahkan di tausiahnya Ustadz untuk supaya pemirsa TVRI Jambi menambah wawasannya ini Ustadz. Dipersilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para pemirsa TVRI yang kami banggakan dan kami hormati, ketika kita bicara tentang peradaban dan pembangunan dunia memang tidak lepas dari perkembangan Islam, yang mana peradaban Islam itu dimulai dengan berbagai macam kemajuan yang dipelopori oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turun kemudian kepada para ulama, kepada para sahabat. Kita kenal dengan Ibnu Rus yang juga melakukan perubahan-perubahan fenomenal yang untuk kemajuan dan peradaban itu sendiri. Namun jauh lebih penting, ketika kita ingin bicara tentang peradaban dunia, kita juga mesti harus memperkecil dan mempersempit sudut pandang kita sebagai pondasi awal, pondasi dasar, agar kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, juga memperhatikan bagaimana perkembangan generasi-generasi Islam, khususnya generasi Islam yang ada di Indonesia dan wabil khusus di negeri Jambi yang kita cintai ini. Kalau kita lihat demikian, bagaimana anak-anak muda kita sekarang kita harapkan sebagai orang-orang, sebagai anak-anak yang bisa menggugah peradaban-peradaban dan kemajuan dunia, maka tidak lain dan tidak bukan, anak-anak kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Seperti apa yang disampaikan dan baru saja dibacakan oleh Qari'ah kita tadi. Bagaimana peran anak terhadap ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa mampu berperan dalam kehidupan ini untuk menentukan sikap dan pilihannya di masa yang akan datang. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari golongan orang yang berilmu. Tidak lain dan tidak bukan anak-anak muda kita sekarang, kita mesti harus mantapkan pondasi nilai keilmuannya. Kenapa? Di sisi yang lain Rasulullah mengatakan, man arada dunya fa'alahi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alahi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alahi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa ingin bahagia keduanya dengan ilmu. Kalaulah sedemikian rupa menjadi penting generasi-generasi Islam ini yang kita harapkan nanti pada saatnya, pada masanya dia akan mampu merubah dan mengatur peradaban dunia yang sudah dicontohkan oleh para pemimpin dan pendahulu-pendahulu kita. Maka bukan tidak mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk kita bersama-sama bersatu padu menjadikan generasi muda kita ini generasi yang menguasai ilmu pengetahuan. Mengapa tidak? Para pemirsa yang berbahagia, di tengah berbagai macam tantangan, bermacam godaan anak-anak kita sekarang, kita tahu anak-anak kita hidup di generasi milenial, bahkan di generasi Z. Generasi Z pada saat ini sangat luar biasa tantangan. Kalau dulu di zaman orang-orang tua dulu, tidak usahlah bicara orang tua dulu. Di zaman saya dulu, paling godaannya itulah main sama teman, main kelereng, sehingga lalai dengan waktu sholat. Kalau hari ini mereka tidak punya teman, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri,
dengan HP mereka sendiri, dengan gadget mereka sendiri, tapi kadang-kadang mereka melalaikan sholat. Sosial media ini juga ya Ustaz Iya, ya? sosial media ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita harapkan, kalaulah generasi kita kuat, maka kita harapkan dia akan mampu untuk merubah peradaban dunia, membantu, memberikan kontribusi untuk perkembangan pembangunan dunia. Para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, bagaimana kita menyiapkan generasi ini menjadi generasi yang sehat, generasi yang kuat, generasi yang punya ilmu. Salah satunya memberikan pendidikan sedini mungkin. Iya. Misalnya di saat ibu lagi hamil ini, wadah, Iya. kita dianjurkan sering membaca Al-Quran. Sudah diperdengarkan hal-hal yang baik Hal-hal ya, yang Ustaz, baik. ya? Pengen anak laki-laki membaca surah Yusuf. Pengen anak perempuan dianjurkan sering membaca surah Iya. Maryam. Jadi gantengnya nanti Mbak jadi Yusuf, Mbak Yusuf. Nabi Yusuf, dan cantiknya juga nanti Seperti Siti Maryam dan Iya, kuat benar. imannya seperti Siti Maryam. Benar, Ini Ustaz. luar biasa. Tapi hari ini kita lihat ibu-ibu kita. 3 hamil buka status. Iya, wanita karir pula, Ustaz. ini yang menjadi kebingungan kita juga. Benar. Kemudian Fenomena ya saat ini, Ustaz. fenomena kemudian berikutnya agar anak kita itu menjadi anak yang kuat dan soleh dan nanti diharapkan bisa bersaing di kancah dunia. Setelah anak itu lahir, diazankan di tengah sebelah kanan, diiqamahkan di tengah sebelah kiri. Agar kalimat pertama didengar adalah Allahu Akbar. Kalimatullah Kalimat ya. tauhid. Kita di tengah berbagai macam tantangan sekarang, kita harapkan anak-anak kita perdengarkan di telinganya, diazankan di tengah sebelah kanan, diiqamahkan di tengah sebelah kiri. Agar kalimat pertama didengar adalah kalimat tauhid. Yang ketiga, agar anak kita ini bisa kuat, bisa menjadi anak yang soleh, kemudian bisa memberikan kontribusi kepada dunia, yakni berikan nama yang baik. Masya Allah, iya Ustaz ya. Sekarang lah jarang kita menemukan anak kita itu namanya Yusuf, Iya. yang banyak Yosep. Nama-nama tren ya Ustaz ya sekarang. Banyak jarang kita menemukan anak kita Ibrahim, yang banyak Bram. Benar, pengen Ustaz. pengen keren, pengen beken karena dia orang tuanya anak milenial ya. Katanya istrinya ngomong sama suami, Pak, kalau anak kita lahir nanti kita gabung aja nama kita. Ah iya, Kalau jadi perpaduan. kalau hasilnya bagus, kalau hasilnya tidak bagus, Padahal nama itu doa ya nama itu Ustaz ya. doa. Ismuhu bimakna doa. Nama berarti doa. Iya. Kalau hasil gabungannya bagus ya oke. Kalau tidak bagus, misal nih Iya, wadah. Ustaz. Nama bapaknya Tugimin. Iya. Nama ibunya Yuliana. Ambil nama bapaknya Tu, nama maknya Yul. Jadi tuh. Digabung menjadi Tul. Dan ini bukan satu hal yang tidak mungkin. Iya, Karena benar, Ustaz. ismuhu bimakna doa, nama berarti doa. Kita harapkan pada saatnya nanti anak yang dilahirkan dari kandungan ibunya akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Baik, Masya Allah. Mohon izin Ustaz, kita Masya. jeda terlebih dahulu. Terima kasih. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Ustadz Isa. Masya Allah Ustadz tadi sudah dijelaskan, kurang lebih tadi sudah tentang menyiapkan anak yang soleh ya, Iya, untuk siap. mempersiapkan agar menjadi peradaban dunia itu Iya, jadi lebih benar. baik ya Siap, Ustadz ya. Silahkan dilanjutkan Ustadz, karena kategorinya masih ada lagi nih Ustadz. Oke, terima Silakan, kasih Ustadz. Dinda. Yang berikutnya adalah sebagai pondasi awal kita menyiapkan generasi ini menjadi generasi yang baik adalah contoh tauladan orang tua di dalam rumah tangga. Ini sangat menentukan juga. Iya Ustadz ya. Bagaimana anak itu menjadi anak yang baik kalau tidak dicontohkan oleh orang tuanya. Kenapa? Menurut para ulama kita bahwa rumah itu adalah madrasah awal bagi anak-anak kita untuk menuntut ilmu. Nah, kita harapkan juga dengan program ini kami berpesan kepada seluruh orang-orang tua di mana saja berada, khususnya kepada kami pribadi, agar kita dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Makanya di rumah tangga itu diminimalisir pertengkaran di depan anak, kemudian cekcok di depan anak, karena itu tidak baik. Tapi yang diharapkan adalah manakala misalnya di bulan suci Ramadan ini masuk waktu berbuka, kita duduk bersama, buka bersama, kemudian selesai buka kita sholat berjamaah bersama. Ayah menjadi imam, istri dan anak-anak menjadi makmum. Alangkah indahnya kehidupan Masya ini. Allah, indahnya ya Ustadz ya. Maka itu dari itu
sering saya di beberapa tempat saya pengajian saya sampaikan kepada Bapak Ibu baik pengantin lama maupun pengantin baru Iya, agar Ustaz. kita sama-sama mempertahankan keromantisan itu sampai kakek nenek. Jangan pas baru aja ya, Jangan Ustaz, waktu ya. pengantin baru saja. Iya, benar, Kalau Ustaz. waktu pengantin baru dulu, masya Allah. Romantis bukan main. Itu bapak pergi kerja, ibu nulis WA mulai itu. Oh, Nulis WA-nya apa tuh? Mobil truk mudik ke Ulu sampai ke Ulu mengambil batu bara. Apa tuh, Ustaz? Air sayup pun tidak lalu mengenang adik abang jauh di mata. Masya Allah, belum lama bisa udah Belum, rindu iya, ya, udah Ustaz, ya. rindu. Karena bapak ini juga pintar pebantun dibalasnya. Gimana, Ustaz? Pucuk pisang di bawah jantung tidak berbuah lagi. Tahan dicincang, tahan digantung, cinta abang tidak berubah lagi. Masya Allah. Nah, kalau kondisi rumah tangga seperti ini, Harmonis seperti itu ya. harmonis. Kalau pengantin baru dulu saya ingat, Zaman Ustaz dulu berarti ya? Zaman saya dulu. Kalau zaman sekarang ya, Iya, Ustaz, saya benar. lihat sama saja lah ya. Sama, ya, alhamdulillah. Pengantin baru itu kalau 1 bulan pergi kondangan berdua, istri terpleset, apa kata suami, Iya. hati-hati yang. Iya. Itu pengantin baru, Ustaz, ya? Oh iya, pengantin baru. Kemudian ibu-ibu itu bedaknya warna-warni. Ah, iya. Sebelah sini kuning, sebelah sini putih, depan hijau, macam burung serindit. Allah. Kenapa? Untuk menunjukkan kecantikannya, keromantisannya. Tapi apa yang terjadi sebulan, 2 bulan kemudian? Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa pernikahan itu untuk selamanya. Kemudian pernikahan itu diharapkan melahirkan anak yang soleh dan soleha. Benar, Kita lupa, terjadilah pertengkaran, percekcokan. Bedak tidak lagi warna-warni. Iyalah. Bedak yang dipakai bedak pipa nomor 6. Ustaz tahu juga Iya. ya nomor bedaknya ya, Ustaz, ya? Kalau lampu mati bapak nengok topeng monyet katanya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kita minimalisir agar di dalam rumah tangga kita itu terdapatlah satu gambaran yang kata Rasulullah, baiti jannati, Benar, Ustaz. rumahku adalah surga Surgaku. bagiku. Nah, selanjutnya bagaimana kita itu sudah menjadi kewajiban kita, ku ampusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi suatu kewajiban bagi orang tua menyiapkan generasi-generasi yang kuat imannya, yang soleh dan soleha, yang diharapkan pada saatnya nanti ketika dia sudah besar tidak hanya mampu membuat perubahan di Indonesia, tapi akan mampu membuat peradaban perubahan di dunia. Masya Allah. Kenapa? Dia menguasai ilmu agamanya. Benar, Ustaz. Nah, yang tidak lain dan tidak bukan bagaimana orang tua itu menyiapkan pendidikan anaknya seperti yang di awal saya bilang. Solusi yang terbaik menurut saya hari ini, anak-anak kita sekolahkan di sekolah agama. Benar, Karena Ustaz, ya? pada saat kita sekolahkan mereka di sekolah-sekolah agama, di pondok pesantren misalnya, insya Allah dia pulang akan mendoakan orang tuanya. Benar, Ustaz. Adinda. Karena belum tentu juga orang tua itu kadang punya ilmu agama yang Iya, mumpuni yang ya, mumpuni. Ustaz, ya. Atau mungkin sibuk dengan aktivitas kesehariannya, Ustaz, ya. Dia, kita bisa bayangkan Adinda, ketika kita misalnya nanti terbujur, lemas menghadapi sakaratul maut, yang kita harapkan bukan harta, yang kita harapkan bukan makanan yang enak, Benar, yang kita harapkan anak kita hadir di telinga kita, membisikkan di telinga kita, la ilaha illallah. Masya Allah, benar, Akan Ustaz. sejuk hati kita. Dan di tengah malam dia angkat tangannya dan dia berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka kesejukan demi kesejukan yang akan kita rasakan di saat kita dicabut oleh Allah, sakaratul maut oleh Allah. Di saat itu kita ucapkan lafal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Rasulullah, dakhalal jannah. Siapa yang membimbing kita adalah anak-anak yang soleh ini. Anak-anak yang soleh ini sangat luar biasa. Begitu bahagianya Begitu ya, bahagia Ustaz, ya. orang tua mempunyai anak yang sedemikian rupa. Yang kita harapkan mereka mempunyai ilmu yang mapan, ilmu yang mantap, sehingga dia tidak hanya bisa membahagiakan orang tuanya di dalam skup yang besar, dia bisa bermanfaat bagi tetangganya, dia bisa bermanfaat bagi keluarga dan lain sebagainya. Inilah inti dari apa tema yang kita bahas pada hari ini. Masya Allah. Kalau dulu kita dengar tokoh-tokoh hebat yang mempengaruhi dunia, kalau kita runut, kita buka biografinya, mereka dilahirkan dari keluarga-keluarga yang tidak broken home. Iya, Ya, benar. keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang soleh dan Sakinah sebagainya. gitu Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau itu, insya Allah kita akan menemukan sosok-sosok anak-anak yang pada saatnya nanti mampu memimpin bangsa ini dengan akhlakul karimah. Adinda yang saya hormati dan para pemirsa yang berbahagia, saya ingin mengulang bahwa ilmu itu penting. Penting bagi anak-anak kita, terutama ilmu agama. Benar, Ustaz. Adinda betapa banyak
kasus yang kita temukan. Saya ini seorang pegawai negeri ya. Iya. Hampir 14 tahun, 14 tahun pekerjaan saya itu di kantor camat. Masya Allah. Kantor camat berkeliling-keliling dari kecamatan Jambi Luar Turun Kota. langsung ya. Kemudian camat Sekernan, kemudian kecamatan Warosobo. Dan teman saya itu Pak Kuaket. Oh iya. Pak Kuaket. Saya sering diskusi sama Pak Kuaket. Salah satu diskusi yang sering kami sampaikan kepada Pak Kuaket, Pak Kuaket, apa kendala dalam menikahkan anak-anak kita sekarang? Dari rentetan kendala yang beliau sampaikan, ada salah satu yang sangat mengetuk hati saya. Banyak dari calon-calon pengantin kita sekarang ketika minggu depan mau nikah, minggu ini belum hafal, mohon maaf, niat mandi hadas besar. Nauzubillah ya Ustaz ya. Nah, bagaimana nanti, mohon maaf saya, ketika pasangan suami istri melakukan hubungan suami istri lalu tidak dibersihkan badannya dengan mandi hadas besar, maka dikhawatirkan anaknya akan lahir juga tidak menjadi anak yang baik. Ini yang terjadi, fenomena yang sekarang. Saya tanya lagi, betul itu Pak Kuaket? Betul. Fenomena saat ini ya Ustaz ya. Karena di Kuaket itu kan ada, di Departemen Agama itu kan ada program Caten namanya, Caten namanya, kursus sebelum pengantin. Itu seminggu sebelum pengantin itu calon pengantinnya dipanggil ke Kuaket. Ada pelatihan ada seperti pelatihan, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Sering anak-anak muda kita yang ketika ditanya, coba baca rukun iman, hafal. Rukun Islam, hafal. Baik. Nah. Oh iya Ustaz, mohon izin kita jeda terlebih dahulu Ustaz. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Ustadz Isa. Masya Allah Ustadz, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Yang mana tadi sebelum pariwara membahas tentang fenomena hari ini tentang pernikahan ya Ustadz. Menarik nih Ustadz, pemirsa TVRI Jambi di rumah juga seru mendengarkannya tentang materi Ustadz ini. Dipersilakan Ustadz dilanjutkan. Oke, terima kasih Adinda yang berbahagia, para pemirsa TVRI yang kami hormati. Seperti yang saya sampaikan sebelum iklan tadi, bahwa memang ditemukan, nanti bisa saja cross check ke Pak Kuaket yang pernah saya temui, bahwa memang betul ketika ditanya rukun iman mereka hafal, ketika ditanya rukun Islam mereka hafal, karena mereka sudah belajar mungkin. Nah, tapi fenomena yang sangat memprihatinkan ketika ditanya, coba saudara baca niat mandi wajib, mereka bingung. Blank ya, bingung dia. Malah balik tanya dengan Pak Kuaket, ini niat mandi wajib ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Pokoknya kita malah bingung. Bahasa Arab lah. Oh, enggak Pak Kuaket. Nah, mulai dia berkilah kan. Anak-anak sekarang kan pintar lah berkilah. Wah, ini enggak Pak Kuaket di dusun saya. Nah, mulai dia cerita dusun saya. Dusun saya itu Pak Kuaket rumahnya di pinggir sungai. Wah, ketika di pinggir sungai, orang tua saya subuh-subuh mandi ke jamban. Nah, kan namanya jamban di sana. Nah, sampai ke jamban dia mulai berpantun Pak Kuaket, katanya, angguk-angguk di atas batang. Aku mandi junub karena tadi malam cedebur terjun. Masya Allah, kata Kuaket, auzubillahi min zalik. Ini tidak bisa nikah ini, kata Kuaket. Tidak bisa, kamu harus pulang dulu. Seperti itu. Pelajari dulu, pulang dulu ke rumah. Nah, biasanya Adinda, ketika anak-anak ini punya masalah di luar rumah, kalau pulang ke rumah siapa dulu yang ditemui? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang tuanya, salah satunya adalah ibunya. Iya, Ustaz. Ibunya. Nah, sangat penting betul. Madrasah pertamanya tadi. Madrasah pertama ini ibunya ini untuk memberikan pendidikan. Makanya jangan tabu lagi pada ibu-ibu di mana saja berada. Ketika anak kita sudah beranjak dewasa, sudah akil balik, dia panggil dia. Dudukkan depan kita tes betul. Jelaskan betul fungsi ini. Benar. Baliklah anak ini tadi, tanya dengan maknya, ngapo jangan lesu weh, kata dia kan. Nah, udah lama, udah bisa nikah saya minggu depan. Oh, udah bisa, kata ibunya. Semua lah siap. Iya, semua lah siap. Tenda sudah terpesan, kata dia kan. Daging sudah terpesan. Udah bisa mak, kata Kuaket. Mengapa? Saya udah bisa baca niat wajib. Nah, jadi kata Kuaket, minta tolong ajarin dengan mak. Benar. Apa kata maknya nih? Apa nak? Tolong ajarkan saya niat mandi wajib. Oh, jangan mak lalu lupa. Anak sudah 4 lupa. Masya Allah. Kata maknya, lesu lah anak nih kan. Tidak tahu. Di sana lesu, anaknya bertanya pula. Apa kata ibunya? Mak, apa? Nak, jangan khawatir, masih ada harapan. Kau tanya dengan bapak kau.
Wah, pergilah dia ke bapaknya dengan semangat ya kan. Harapannya Bapaknya tahu, ditanya ke bapaknya, "Pak, tolong ajarkan saya niat mandi wajib." Apa kata bapaknya? "Kau sudah tanya dengan mak kau tadi?" "Sudah." Kata mak kau apa? "Nyolo lupa." "Oh, jangan kalau lupa Pak pasal itu lupa ya." Jadi bapaknya tidak tahu, anak ini dia khawatirkan betul. Nah, di saat itu tambah lesu lah anak ini kan. Tambah lesu itu ditepuk lagi bahunya oleh bapaknya. "Tenang Jang, masih ada harapan." Iya, siapa lagi? Siapa lagi nih dalam hatinya? Masih ada datuk kau. Datuk ini umurnya lah 84 tahun lebih kurang. Lah sepuh. Datanglah, "Tuk, tolong ajarkan saya niat mandi wajib." Kata datuknya, "Gampang, Cung." Iya. Tapi datuk ini tidak bisa nulis, tidak bisa baca, cuma bisa baca baik. Kau ambil pena, ambil buku, biar datuk baca, kau nulis. Iya. Siap, Tuk. Mulailah datuknya baca. Lah siap, Cung? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somagodin ada belum sampai ke ujung. Nah, cucunya protes tuh. Perasaan saya yang Ratu baca itu bukan niat mandi wajib tapi niat puasa. Kata datuknya, Cung, kalau datuk dari dulu, kau lah yang datuk baca. Maka dari itu, kepada orang tua, sambil berseloroh saya sampaikan ini kepada kita semua, sambil berkelakar, tapi makna yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita akan mampu menyiapkan generasi yang demikian rupa hebatnya, generasi yang demikian rupa ilmunya, kalau pada saatnya nanti anak kita tidak kuat dengan nilai keimanan. Nah, kalau anak-anak kita ini kuat dengan nilai keimanan, maka insya Allah dia akan bertemu dengan satu titik di mana dia akan mampu jadi pemimpin yang sangat luar biasa. Nah, di mana mulainya? Nah, tadi kita awali dari bagaimana kita bercerita tentang sejarah Rasulullah berhasil merubah kota Mekah, merubah kota Madinah, turun dengan para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para sejarawan dan para pejuang-pejuang agama kita. Nah, yang terpenting setelah kita telisik bagaimana kehidupan baginda Rasulullah dalam keluarganya, bagaimana kehidupan para sahabat dalam keluarganya, bagaimana kehidupan para pejuang, para pahlawan dalam keluarganya. Dan ini menjadi penting kita tarik mundur dan tarik lurus ke bawah, bahwa untuk menyiapkan Islam bicara di peradaban dunia tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita menyiapkan generasi yang kuat secara mental, kuat secara iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting menurut saya, sehingga tema ini kita bahas untuk sama-sama mengetuk hati kita, mengetuk hati orang-orang tua kita, sehingga dia mampu menciptakan dan melahirkan anak-anak yang soleh. Nah, Masya Allah. Demikian begitu yang Masya Allah. Jadi kalau membahas tentang kesiapan dan Ustaz. Ya, siap. Jadi menurut Ustaz, bagaimana kesiapan generasi muda kita saat ini nih Ustaz, menghadapi perkembangan peradaban dunia kita saat ini nih Ustaz? Siap. Kalau kita lihat dari konteks yang secara umum, sebenarnya kita punya generasi-generasi yang siap itu. Betapa banyak hari ini kita lihat anak-anak kita yang hafiz Quran, kemudian anak-anak kita yang menjadi qori dan qori'ah, seperti yang Dinda membawa acara ini kan, selamping membawa acara kan juga qori. Masya Allah. Nah, maka anaknya qori'ah juga akan insya Allah akan jadi menurunkan itu. Nah, di samping itu juga perbedaannya adalah mereka dihadapkan dengan tantangan yang sangat luar biasa. Benar, Ustaz. Makanya kalau tidak kuat peran orang tua untuk membimbing, mendampingi anak-anak kita ini, kita sekolahkan anak kita, lalu kita tidak perhatikan pendidikannya, dikhawatirkan juga dia tidak akan menjadi anak yang baik. Benar, Ustaz. Nah, maka dari itu anak kita sekolahkan di sekolah pesantren misalnya, tetap kita awasi perkembangannya. Jangan sampai di pesantren orang belajar nyo tidur. Iya, benar, kan? Ustaz. Orang makan dia main. Iya, benar. Balik ke dusun pakai sorban, pakai kopiah, pakai baju koko macam penceramah. Tapi benar, ilmu ceramah tidak pernah belajar di pondok pesantren. Benar, Ustaz. Jangan sampai begitu. Jangan sampai Ustaz, begitu. Nah, pada saat Isra Mi'raj panitia ngundang, tengok tuh puluk yang baru balik dari pesantren, welo tuh. Iya, meyakinkan gayanya. Penampilannya kan tuh. Tapi apa yang terjadi? Tidak pernah belajar ilmu ceramah, naik di atas panggung. Assalamualaikum, Bapak Ibu, sebelum saya ceramah saya mau tanya, sudah tahu yang ingin saya sampaikan? Belum, kata jemaah. Macam mana nak tahu ceramah belum? Iya, benar. Apa kata dia? Oh, percuma saja saya ceramah kepada orang yang belum tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Enggak turun-turun. Karena ilmunya tadi ya, ilmunya orang udah dapat di pondok pesantren. Maka peran orang tua dalam saat ini juga harus perhatikan. Kita titipkan, kita serahkan dia ke pesantren, tapi kita juga awasi, kita kontrol anak-anak kita. Kita tanya kepada ustadznya, kita tanya kepada pimpinan pondok, bagaimana anak saya di sekolah. Benar. Sehingga pada saatnya dia menjadi orang yang memang kita harapkan
tumbuh di tengah-tengah masyarakat, memberikan pengaruh positif di tengah-tengah masyarakat. Dan insya Allah kalau ini yang terjadi, maka kita akan menemukan anak-anak kita pada saatnya nanti waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah kalau ini. Jangan dibiarkan begitu saja ya Ustaz ya. Apalagi mungkin fenomena saat ini orang tua ini karirnya sehingga tidak sempat lagi mengingat bagaimana nih anaknya di pesantren. Mungkin ada yang berpikir seperti ini Ustaz. Kalau di pesantren udah lepas, biarlah. Seperti itu ya Ustaz ya. Iya. Jangan jadi alasan karir kita baik suami maupun istri untuk mengurangi kita dari memperhatikan anak kita di pondok pesantren. Baik, mohon izin kita jeda terlebih dahulu Ustaz. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Baik Ustadz, Masya Allah tadi menarik sekali pembahasan kita, tentunya tentang perhatian orang tua ini tadi Ustadz, terhadap pendidikan anak. Nah tadi terpotong karena kita ada pariwara, bisa dijelaskan bagaimana pendapat Ustadz tentang orang tua yang berkarir sehingga anaknya di pesantren dibiarkan saja, tidak diperhatikan, itu seperti apa Ustadz? Siap, terima kasih. Seperti yang tadi saya awal bilang bahwa kita menyerahkan anak kita ke pesantren, betul kita serahkan, kita percayakan kepada guru-gurunya. Tapi ada kendalanya, guru-guru kita, ustaz-ustazah kita yang di pondok pesantren juga kekurangan kemampuan untuk mengontrol anak-anak karena banyak yang mereka harus. Maka dari itu kehadiran orang tua sangat penting untuk memperhatikan pendidikan anak-anak di pondok pesantren. Jangan sampai ditaruh di pondok pesantren lalu cuek bebek, sebulan kemudian baru diperhatikan lagi. Jadi khawatirkan mereka. Nah, kalaupun kunjungan kita ke pondok pesantren, kita tanya apa kendala, apa persoalan. Kita tanya kepada guru-gurunya gimana anak. Kan sekarang kan sudah ada WA group. Iya benar. Wali santri dan lain sebagainya. Di situ kita tanyakan. Kalau ini kita lakukan, insya Allah apa yang kita harapkan, anak-anak kita belajar dengan baik, dia tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha dan mempunyai ilmu yang mantap, maka insya Allah dia akan menjadi generasi yang memang menjadi generasi yang kita harapkan di masa yang akan. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Mohon izin Ustadz, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara Hikmah Ramadan kita pada sore hari ini. Mohon izin kesimpulannya nih Ustadz untuk program acara kita pada sore hari ini. Dipersilahkan Ustadz. Terima kasih. Tanpa terasa ya, waktunya sudah berjalan demikian rupa. Kita harapkan kesimpulan dari apa yang kita ingin sampaikan pada saat ini. Bagaimana kita Islam bicara tentang peradaban dan pembangunan dunia berawal dari bagaimana kita menyiapkan generasinya. Generasinya yang bagaimana? Yakni bagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, para sahabat dan para pahlawan-pahlawan kita yang tidak lain dan tidak bukan generasi ini disiapkan dari keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang diberikan contoh yang baik oleh orang-orang tuanya. Insyaallah kita semua, termasuk saya, mohon doanya, termasuk pembawa acara yang luar biasa pada hari ini juga diberikan hikmah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membesarkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Haji Muhammad Isa Sahibul Ridho SSI MAG atas kehadirannya di studio TVRI Jambi pada sore hari ini. Semoga pemirsa TVRI Jambi di rumah juga banyak mendapatkan manfaat tentunya dari tausiah Ustadz pada sore hari ini Ustadz. Baik, barakallah Ustadz. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.